Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berani masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu apakah kita masih hidup, apakah kita masih bernyawa, apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah. Ikhwafillah, jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah Sobat AMDK, halo guys, ini kembali lagi sama saya Putra AMDK, masih dalam perjalanan yang sama di kota Palembang untuk mencari tahu siapakah AMDK. Alhamdulillah di sebelah saya ini sudah ada salah satu orang yang sangat-sangat mengenal AMDK, yang mana beliau ini sudah kenal AMDK dari sebelum beliau hijrah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Om atau Pak siapa nih? Omanya Om Oh, Taufik. Om ya. Om siapa nih? Taufik. Om Taufik. Abbas. Taufik aja lah. Om Taufik Abbas namanya. Masya Allah. Om Taufik Abbas ini sudah kenal AMDK dari sebelum hijrah, betul gitu ya? Betul. Masya Allah. Di komplek yang sama? Kompleknya sama, PADM 12. PADM 12 di kota Palembang. Sobat AMDK ini ingin tahu nih Om, siapa sih AMDK itu sebelum hijrah? Kalau kita mengenal sosok Pak Dwi, Pak Duyono yang kita kenal, itu sosok yang bekerja keras, dan orangnya ramah. Nah, jadi tapi karena kesibukan kerjanya untuk berkumpul itu ya ada waktu-waktu tertentu. Tapi orangnya ramah dan bekerja keras. Itu yang kita ketahui. Kalau saya pernah dengar juga di salah satu masyarakat atau salah satu orang yang tinggal di komplek yang sama, kabarnya ketika beliau di konvensional masih sebelum hijrah, katanya jarang bergaul sama orang-orang masjid. Kalau saya bilang jarang, bukan itu, karena kesibukan kerja. Kesibukan kerja. Bukan kemauan sebenarnya, tapi itu situasi ya. Situasi. Situasional, karena kerja bank ini kan baliknya paling cepat jam 5, jam 6. Jadi waktu ke masjid itu wajar, terbatas. Jadi tapi hubungan dengan masyarakat yang ada di komplek baik. Oh baik. Baik ya. Baik, nggak terputus. Oh, berarti benar-benar Om Taufik ini udah kenal lama banget ya berarti ya sama. Ya. Ketika kan alhamdulillah AMDK saat ini kan sudah hijrah. Bagaimana tanggapan Om Taufik ketika melihat, bagaimana sih perasaan atau tanggapan Om Taufik ketika tahu seorang AMDK hijrah? Ya itulah yang sebenarnya menjadi warga dan pribadi itu mengangkat jempol ya. Dan salut karena hijrah itu sebenarnya bisa datang sendiri dan bisa dicari. Ya. Tapi kalau kita melihat sosok Pak Dwi itu betul hijrah bukan setengah-setengah. Bukan setengah-setengah dan konsisten. Dari mulai hijrah pertama dan langsung membawa sikap menyatakan bahwa ada sesuatu di agama yang menyatakan tidak dibenarkan, konsisten seperti rokok. Itu membuat gempar komplek. Iya. Apa tuh Pak? Gempar karena rata-rata orang komplek kan perokok. Tapi Pak Dwi nggak pernah mundur karena Pak Dwi berargumentasi dengan ayat, dengan dalil yang jadi dia berani berhadapan karena ada dalil, ada datanya, ada data yang memang mendukung untuk itu. Nah cuman orangnya nerima ini karena apa? Karena belum bisa meninggalkan masalah itu karena kan manusia ini begini, mengerti agama tapi meninggalkan kebiasaan itu sulit. Iya betul. Nah itulah kendalanya dulu. Tapi perlahan waktu berjalan akhirnya hampir mengatakan
Kalau nggak 100% mungkin 90% udah berjalan di komplek. Berarti salah satu yang sangat diingat orang komplek itu ketika AMDK Hijrah adalah masalah rokok. Masalah rokok pertama. Nah itu pasti banyak yang kontra berarti ya? Itu jadi bahan pembicaraan. Topik itu ya? Topik di komplek. Tapi setelah tahu dengan masalah seperti itu, bagaimana saat ini tanggapan warga tentang? Kalau sekarang ini angkat tangan. Salut dengan kegiatan yang begitu padat yang diakui ya. Sekarang ini merambah masalah syariah malah. Perbankan syariah. Merambah lagi dari satu masalah. Tapi memang konsistennya Pak Duyono, dia satu masalah itu diselesaikan, dihadapi dengan benar. Tidak lari ya? Tidak lari. Enggak dia. Pokoknya masalah itu kalau dikejar dia tetap layani. Nah itu bagusnya. Jadi dia konsisten betul dia. Enggak setengah-setengah. Nah begitu udah jalan tuh lempang masalah rokok, sekarang lari ke masalah perbankan. Kalau Om Taufik lihat sendiri nih, perbedaan yang sangat besar dari sebelum hijrah dengan hijrah itu apa? Waduh, ininya tawaduknya. Itu sayanya belum bisa ngikuti. Itu perbedaan sangat besar itu. Jadi kalau saya sebut nama AMDK yang terlintas di kepala Om Taufik itu apa? Kalau saya sebut nama Duyono, wah itu orang yang tawaduk itu. Tahu. Jadi itu yang sangat mengenang di sama Om Taufik ya. Kalau saya senang dengan orang yang begitu berjuang, kan berjuang itu enggak, yang untuk agama itu nggak ada waktu ya, nggak ada waktu dan tidak ada menang kalah. Maka saya ibaratnya seperti sekarang ini yang kedua kali periode jadi ketua masjid, ibarat saja lah. Karena gini, kalau kita menjadi pengurus masjid itu kita ibarat lokomotif otomatis berjalan di atas rel. Kalau kendaraan umum bukan di rel, maka kalau kita di atas rel pasti sampai ke tujuan. Iya betul. Kalau lokomotif diletakkan bukan di atas rel nggak akan sampai. Nah kalau Pak Dwi berjalan di atas rel, jadi insya Allah akan sampai ke tujuan. Nah, luar biasa ya. Tuh sobat AMDK, subhanallah. Jadi kita dapat pelajaran baru lagi. Ternyata perubahan yang sangat luar biasa seseorang dari sebelum hijrah kepada hijrah itu dibutuhkan sikap tawadhu. Nah, ini semoga bisa menjadi inspirasi buat kita menumbuhkan sifat tawadhu dalam diri kita. Kemudian Om, bagaimana hubungan AMDK setelah hijrah? Apakah semakin baik atau malah menjauh dari teman-teman yang ada di komplek? Enggak, sebenarnya bukan menjauh. Kita yang merasa tertinggal. Merasa tertinggal? Kenapa tuh? Iya, karena enggak sulit mengejar kecepatan Pak Duyono dari segi hijrahnya. Karena jauh sekali begitu Pak Duyono hijrah itu mungkin sama-sama ya. Mungkin 11-12 lah. Yeah. Ilmu ya, tapi sekarang semua merasa ketinggalan, sulit untuk mengejar. Nah sekarang ini merasa gembira betul kalau Pak Dwi datang, merasa wah kalau Pak Dwi datang ini seperti kita dapat ilmu untuk mendengarkan masukan. Memang dalam hal di dalam agama ini susahnya orang paham. Bukan bawa tuntunan. Nah, kalau Pak Dwi tegak di atas tuntunan, di atas rel. Nah, orang ini kan karena beragama dengan berkelompok. Oh, iya. Misi kelompok. Jadi kadang-kadang masalah itu saja. Tapi kalau soal ilmu, semua merasa ketinggalan, jauh. Masya Allah. Ya subhanallah, sobat AMDK. Semoga ini juga menjadi inspirasi buat kita untuk semakin semangat untuk belajar. Tapi AMDK tidak meninggalkan atau memutus silaturahmi dengan warga di semuanya tahu. Karena kan ada sebagian orang kalau hijrah itu, udah aku mau ninggalin teman-teman lama deh gitu. Tapi kalau AMDK gimana nih? Nah, Bapak tetap dia dengan siapa aja nggak berubah. Nggak berubah ya? Nggak berubah sama sekali. Semua dia siapa yang kenal, tetap dia tegur, tetap dia rangkul, bicara.
sebagai masyarakat yang sama. Tapi kalau udah bicara agama, Bapak memang tegak di atas peraturan. Jadi kalau ada yang berbeda, ya mohon maaf gitu ya. Tapi dengan melihat seperti itu dari pandangan Om sendiri, yang dilakukan oleh AMDK itu benar atau tidak sih ketika memang sudah ada dalilnya dia bersikap sedikit keras di sana? Itu menurut Om benar gak sih kayak gitu? Memang gini, kita nih di Islam ini kan dalam penyampaian sesuatu kan memang ada tahapan. Orang bilang bertahap lah. Tapi Islam kan butuh Umar. Yeah. Umar, bagaimana untuk ini cabut pedang keliling? Kan gitu. Iya. Nah, jadi Islam itu harus ada yang berani begitu. Harus ada yang berani memulai gitu ya. Kalau nggak mulai nggak ada yang berani jalankan nanti. Nggak akan ada perubahan. Tapi alhamdulillah saat ini masyarakat yang ada di komplek PHDM 12 sangat senang dengan kehadiran Ya, AMDK. boleh dikatakan presentasinya ya kalau kayaknya mental Michelin mungkin 80-20 lah kita bilang ya. Ya karena mereka gini, ilmu yang dikasih Pak Dwi itu udah terima. Belum bisa nerapkan. Hawa nafsu mungkin Masih terbawa itu. Tapi mereka mengakui. Dan kalau Om lihat AMDK ini berusaha untuk selalu menyambung silaturahmi kepada mereka itu. yang berbeda pandang dengan beliau. Tetap dia nggak nampak kan itu. Bapak itu nampak waktu dia bicara, waktu dia di depan itu nggak pernah surut dari menegakkan kebenaran. Tapi waktu dalam seharian. Baik. Jadi sebenarnya ini terima kasih banyak nih ke Om Taufik yang sudah berbagi banyak cerita ke Rio ini. Sebenarnya masih banyak ya ingin Rio tanyai lagi, ingin minta informasi lagi. Insya Allah di lain waktu Om Taufik semoga bersedia nih. Ya, jadi ini kami yang di komplek PHDM, nah ini minta memang silaturahim ini nggak putus. Insya Allah. Kenapa? Karena dengan kalau kedatangan, kalau boleh bahasa halusnya bahasanya, itu kalau Bapak datang itu ada getaran di warga dan di jamaah. Wah ada riuh nih lah dengan pertanyaannya. Karena itu ada getaran. Kenapa? Getaran itu getaran yang dibawa itu kebenaran, membawa kebenaran. Bukan cerita asal cerita. Yang susah ini kan kita masuk ke dalam lingkup agama yang harus membawa kebenaran, membawa yang katanya membawa kelompok. Jadi nggak memecah masalah. Ini kan Ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Ini jelas. Kalau kamu menentang yang kuasa, menentang aturan, maka agama itu kalau saya pikir benar bukan dengan paham, tapi dengan hubungan, panutan. Betul. Itu yang harus Dan itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita terjadi perselisihan, perbedaan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, cuman memang orang Islam sendiri yang tidak mau. Ya, sebagian mereka tidak mau. Karena gini, kalau ini ada sedikit dari tambahan sedikit. Iya. Hanya kalau hasil penglihatan, perasaan lingkungan, atau melihat lingkungan. Begini, kan ulama suka menyatakan bahwa kita terbagi 73 golongan. Betul. Kita akan satu golongan yang benar. Iya. Sebenarnya satu golongan itu semua tahu. Iya. Karena diawali di Quran, inilah jalanku yang lurus. Iya. Ikutilah yang jalan kan Iya. di Quran sudah menyatakan. Tapi kalau membuktikan di hari-hari, lihat pada sahabat haji umroh, semua dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, dari Timur, dari Barat, kutub selatan, kalau datang ke Mekah, semua tunduk, tidak ikut dengan gerakan yang sama, semua patuh bisa. Kenapa pulang kok berubah? Iya. Paham. Ibadah yang diadakan di Mekah dan di Madinah tidak mungkin orang melaksanakan itu berkhianat dengan Rasulullah. Iya, betul. Karena itu Mekah itu diciptakan Allah ratusan tahun memang disiapkan untuk Rasulullah kan, tempat kelahiran dia. Dan dia sengaja dihijrah dan meninggal di Madinah. Dua tempatnya nggak ada perbedaan. Kenapa kita nggak ikut itu?
Tapi kalau orang ribut ini, saya penuh. Begitu ke sana, semua tunduk mengaku Ikut. suku ikut ke sana. Itulah yang satu umat. Ini kata tiga satu umat, itulah kalau mau satu umat di dunia yang satu dari 73, itulah yang satu umat. Tapi mengapa setelah pulang balik ke 73 lagi? Ya, ini pesan yang sangat luar biasa nih Sobat AMDK. Jadi memang sebenarnya betul yang disampaikan oleh Om Taufik, memang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, dan satulah yang benar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua menjadi yang satu itu Pak, dan bisa masuk dalam surga bersama-sama dan kembali bertemu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Saya banyak berterima kasih kepada Om Taufik yang telah banyak sekali berbagi informasi kepada kami. Saya ucapkan terima kasih banyak, syukran jazakumullah khair. Semoga di lain kesempatan kita bisa kembali ngobrol-ngobrol santai. Amin. Dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan kami juga warga secara pribadi juga mudah-mudahan Rio dan ini ada sukses. Amin. Dan bisa tetap mengisi PPHD yang sesuatu. Amin, amin. Insya Allah akan diusahakan terus. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.